kami, ini saya jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya Pak. Pada dasarnya Pak, melihat sizing bank, kalau kita bermain di segmen yang lebih besar, wholesale misalnya itu ya. Pertama, tentunya pemberian pembiayaannya itu per masing-masing segmen besar Pak. Sehingga resiko seandainya ada apa-apa di saat kondisi ekonomi kurang begitu baik ini lebih tinggi. Misalnya kami memberikan pembiayaan 200 miliar kepada satu company. Seandainya company itu bermasalah, kami bisa kena 200 miliar. Nah, untuk mengurangi resiko itu Pak, kami menyalurkan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang lebih kecil size-nya. Tentunya Bapak bilang resiko bisa kelihatannya lebih besar gitu ya Pak ya, karena dia lebih kecil kan. Cuma memang internally kami harus mempersiapkan diri lebih baik tentunya. Jadi dengan screening yang lebih baik, kemudian proses due diligence dan risk management yang lebih baik, sehingga kami bisa memilih nasabah-nasabah yang lebih baik. Dan yang kedua Pak, apabila kami bermain di segmen UMKM yang lebih kecil, tentunya bagi hasil yang kami terima atau margin yang kami terima bisa lebih besar. Nah, itu juga yang bisa memberikan dampak positif bagi bottom line kami. Apabila kita bermain di level-level korporasi besar Pak, itu mungkin kita bersaing dengan bank-bank besar, bank-bank KBMI 4 misalnya atau 3. Tentunya itu tidak menguntungkan bagi bank se-size kami ini. Kira-kira itu Pak, karena jawabannya ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kinerja, kami ada beberapa hal Pak. Memang tekanan utama seperti yang tadi disampaikan adalah tekanan cost of fund. Kalau Bapak pernah melihat cost of fund kita itu di tahun 2024, BI rate itu pernah mencapai 6,25% Pak. Itu BI rate tertinggi sebelum BI menurunkan 2 kali 20 basis point. Nah, tekanan itu luar biasa sekali bagi kami. Karena satu sisi tekanan dari sisi penyaluran dan pembiayaan yang sekarang itu sudah tidak ada lagi yang double digit Pak. Itu sesuai dengan sebetulnya mungkin arahan pemerintah pada saat zaman-zaman sebelumnya ya, sehingga kepada siapapun single digit pembiayaan itu diberikan. Nah, di sisi lain cost of fund itu meningkat luar biasa. Kemudian di market kalau Bapak mungkin memahaminya, kami itu sebagai bank KBMI 1 ya, kami itu bersaing dengan bank KBMI 4 dan bank KBMI 3 di market. Dan kami bersaing dengan pemerintah Republik Indonesia yang terus menerbitkan sukuk di market. Jadi likuiditas di market terserap hampir habis itu. Jadi memang mau tidak mau upaya kami harus menggeser sedikit Pak. Walaupun secara bank KBMI 1 gitu ya, peluang untuk meningkatkan kasa relatif terbatas Pak. Tapi kami berupaya untuk mengarah ke sana. Mulai tahun 2025 ini ya Pak, kami meluncurkan kembali, kami punya mobile banking, PDSB Mobile, dan juga internet banking business itu untuk korporasi Pak. Harapannya giro dan juga tabungan bisa meningkat. Kalau Bapak nanti mungkin bisa coba lihat ya Pak, kami punya apps namanya PDSB Mobile. Bapak bisa mungkin juga download dan Bapak juga bisa menempatkan dana. Kami menawarkan satu produk yang ada di situ, produk unggulan kami namanya Tabasya Pak. Tabasya itu berbagi hasil harian 575. Jadi mungkin juga Bapak mungkin tertarik untuk itu, coba Bapak bisa masuk dan menempatkan dana juga. Itu harian Bapak bisa lihat tiap hari ada bagi hasilnya. Nah, itu salah satu upaya kami untuk pelan-pelan menurunkan cost of fund. Karena kalau kita terus memberi cost of fund kita dalam bentuk deposito, itu mungkin saat ini bisa 7,25 seperti begitu Pak. Itu Pak kira-kira jawaban kami. Jadi fokus kami memang betul untuk penurunan biaya dana atau cost of fund. Terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan garis miring atau pendapat, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan mata acara pertama